Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman senantiasa sehat ya. Baik teman-teman, hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan kita yang ketiga. Nanti kita akan membahas bagaimana sih penyusunan rencana dan strategi pemasaran. Apa saja di dalamnya dan bagaimana cara menyerahkannya kepada pelanggan. Baik teman-teman, sebelum kita membahasnya lebih mendalam, seperti biasa marilah kita membaca Al-Quran dalam mengawali perkuliahan hari ini. Teman-teman, untuk hari ini kita akan membaca surat Al-Buruj. Silakan teman-teman membuka Al-Quran di rumah masing-masing. Baik teman-teman, mari kita baca surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa masyhud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Baik teman-teman, terima kasih sudah membaca Al-Quran pada pagi hari ini. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari penyusunan rencana dan strategi pemasaran. Simak dengan baik-baik ya. Baik teman-teman, dalam rangka penyusunan rencana dan strategi pemasaran, perlu kita ketahui yang menjadi pembahasan utama kita adalah pemasaran dan nilai pelanggan. Nah, pemasaran juga mencakup kepuasan dan atau kebutuhan serta keinginan konsumen. Nah, tugas dari segala jenis bisnis adalah menyerahkan nilai pelanggan untuk mendapatkan laba. Nah, dalam ekonomi yang super kompetitif ini, dengan semakin banyak pembeli rasional yang berhadapan dengan banyak pilihan, maka sebuah perusahaan dapat menang hanya dengan menyetel dengan baik proses penyerahan nilai, serta memilih, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai yang superior. Nah, nilai pelanggan sendiri itu apa teman-teman? Nah, nilai pelanggan itu bisa disebut juga dengan customer value. Maksudnya gimana? Nilai pelanggan itu merujuk pada perbandingan antara manfaat yang didapat dari sebuah produk
dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk memperoleh manfaat. Nah, dengan kata lain, ini merupakan bentuk penilaian konsumen tentang kapasitas sebuah produk dalam memuaskan kebutuhan mereka. Nah, manfaat yang diterima konsumen itu mencakup fitur, kualitas, dan layanan purna jual dari sebuah produk. Nah, teman-teman, pengorbanan meliputi jumlah yang dibayarkan untuk membeli produk ditambah dengan waktu dan usaha yang dihabiskan untuk memperoleh dan belajar menggunakan sebuah produk. Nah, memaksimalkan nilai dari seorang pelanggan berarti memaksimalkan perbedaan antara realisasi dan pengorbanan. Nah, teman-teman, di sini ada proses penyerahan nilai. Nah, yang pertama kali akan kita bahas adalah proses penyerahan nilai. Nah, di sini teman-teman ada gambar atau diagram yang membandingkan antara urutan proses fisik tradisional dan urutan penciptaan dan penyampaian nilai. Nah, zaman dulu perusahaan kuncinya adalah yang pertama membuat produk, yang kedua adalah menjual produk. Hanya ini saja teman-teman, sangat sederhana. Pertama membuat produk dan yang kedua adalah menjual produk. Nah, membuat produk diawali dengan cara bagaimana? Dengan cara mendesain produknya dulu. Biasanya para produsen mendesain produknya sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen atau mereka sebelumnya telah melihat berbagai produk yang sudah beredar sehingga mereka mendesain produk yang sudah ada kemudian menginovasinya. Nah, selanjutnya setelah mendesain produk, para produsen biasanya membeli bahan-bahan, ya, membeli bahan untuk apa? Untuk memproduksi produk yang akan dibuat. Nah, setelah mendesain produknya, membuat cetakannya, kemudian membeli bahan-bahannya, kemudian produsen membuat produk itu. Nah, simpel kan teman-teman? Jadi dalam proses membuat produk, mereka mendesain, kemudian membeli bahannya, kemudian membuat produk tersebut. Lah, setelah proses pembuatan produk ini selesai, mereka melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu menjual produk. Nah, menjual produk itu mereka dengan cara apa? Yang pertama mereka menetapkan harga, ya. Setelah biaya pembuatan produk dihitung, dijumlah, kemudian mereka mengambil selisih antara produksi atau biaya produksi dengan mereka menetapkan harga sebagai untuk mengambil sebuah keuntungan. Nah, setelah mereka menetapkan harga, kemudian mereka menjualnya, ya, menjualnya di pasaran, diedarkan. Nah, setelah dijual, mereka tentu melakukan yang namanya promosi, ya. Promosi di sini supaya apa? Supaya produk mereka yang mereka buat dikenal di pasaran. Kadang-kadang juga di sini juga ada potensi untuk memberikan promo, ya. Jadi diskon dan seterusnya. Kemudian mereka setelah mengiklankan produknya, kemudian mereka mendistribusikannya kepada calon konsumen, dan yang terakhir mereka melayani konsumen atau menjual produknya itu. Nah, proses ini dinamakan dengan proses tradisional. Jadi mereka hanya berfokus pada dua hal. Yang pertama itu membuat produk dan yang kedua adalah menjual produk. Ya, sangat sederhana. Nah, bandingkan dengan era pemasaran saat ini yang disebut dengan urutan penciptaan dan penyampaian nilai. Perhatikan teman-teman, ada kata penciptaan dan penyampaian nilai. Sekali lagi, tadi bahwa pelanggan adalah orang yang akan menerima nilai dari perusahaan, yaitu seberapa besar manfaat yang diterima oleh konsumen terhadap atas pengorbanan yang diberikan.
Tapi kalau bahas ini teman-teman jangan mengingat mantan ya teman-teman. Kalau ingat mantan nanti pengorbanan kita sia-sia. Selanjutnya ya, oke, kembali ke pembahasan. Jadi penciptaan dan penyampaian nilai ini dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah memilih nilai, yang kedua adalah menyediakan nilai, dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan nilai. Ya. Yang pertama kita bahas dulu memilih nilai. Nah, memilih nilai ini biasanya dilakukan oleh produsen dengan cara yang pertama adalah mensegmentasi pelanggannya terlebih dahulu. Beda nggak teman-teman? Di sini sudah ada perbedaan yang kontras antara proses tradisional dan proses modern, yaitu penciptaan penyampaian nilai. Kalau di proses tradisional mereka langsung membuat produknya, mendesain dan seterusnya, kemudian mereka menjual. Kalau di sini dimulai dari dengan memilih nilai. Memilih nilai ini dilakukan dengan apa? Dengan segmentasi pelanggan. Jadi, ketika produsen ingin membuat produk, mereka terlebih dahulu mengawalinya dengan berbagai riset atau penelitian di pasar. Nah, mereka mengelompokkan pelanggan-pelanggan, calon-calon pelanggan mereka. Mungkin mereka akan bermain di segmen pelanggan atau calon konsumen milenial misalnya. Kalau calon konsumen milenial berarti ya, misalnya perusahaan itu adalah perusahaan garment, maka mereka akan memproduksi kaos yang modis, kemudian pakaian yang trendy, pakaian berbau K-pop misalnya, dan seterusnya. Nah, ini namanya segmentasi pelanggan. Tapi kalau yang diambil adalah segmen orang tua, maka mereka mungkin akan membuat gamis atau membuat apa dan seterusnya. Nah, oh iya, ternyata gamis saat ini juga sudah mulai menyasar pada segmen milenial juga ya teman-teman. Ya, nah ini namanya segmentasi. Mereka memulainya dari memilih nilai dulu dengan cara segmentasi pelanggan. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi segmentasi pelanggan menjadi sesuatu hal yang sangat penting saat mengawali pembuatan produk ini. Ya, selanjutnya yang kedua adalah dengan seleksi pasar. Ya, seleksi atau menentukan fokus pasarnya. Nah, setelah melakukan segmentasi, perusahaan kemudian menyeleksinya. Apakah ingin terjun di segmen milenial? Apakah mereka ingin fokus pasarnya di pasar konsumen langsung, ataukah mereka fokus pasar di bisnis, ataukah mereka fokus di pemerintah, misalnya seperti itu. Misalnya kalau konsumen langsung berarti memproduksi barang kemudian dijual langsung kepada konsumen. Tapi kalau fokusnya ke bisnis berarti mereka akan membuat produk dan produk itu memang sengaja diproduksi untuk kepentingan bisnis, kepentingan perusahaan yang nantinya akan dijual kembali. Nah, atau juga fokus kepada pemerintah, misalnya melayani kepada pemerintah, melayani produk-produk yang memang diinginkan oleh pemerintah. Nah, misalnya perusahaan senjata, tidak mungkin kan perusahaan senjata itu diberikan kepada konsumen langsung, nggak akan mungkin. Itu di pasar yang dipilih atau fokus pasar yang dipilih adalah fokus pasar pemerintahan. Selanjutnya dalam memilih nilai, perusahaan melakukan yang namanya pemposisian nilai. Jadi posisi nilainya ada di mana? Mereka apakah mengambil nilai itu nilainya di harganya yang murah, atau di layanannya yang bagus, atau produknya yang berkualitas, dan seterusnya. Nah, posisi nilai-nilai ini penting dipilih, digunakan untuk apa? Supaya pemasarannya bisa benar-benar fokus pada sasaran. Jadi tidak melakukan strategi pemasarannya tidak sekedar memproduksi kemudian menjual tapi tidak tahu bagaimanakah produk ini di pasaran. Mereka mulai fokus dari awal dengan dimulai dengan segmentasi, kemudian menyeleksinya, kemudian memposisikan nilainya ada di mana. Apakah itu harganya yang murah? Apakah itu proses mendapatkannya mudah?
atau yang lain. Nah, setelah memilih nilai, perusahaan melakukan yang namanya menyediakan nilai. Ya, apa itu menyediakan nilai? Menyediakan nilai itu dimulai dari yang namanya pengembangan produk. Nah, proses ini sudah mulai terjadi, teman-teman. Jadi setelah riset-riset dilakukan, menetapkan posisi nilainya yang akan diberikan kepada calon konsumen, mereka melakukan yang namanya pengembangan produk. Pengembangan produk ini yaitu ya membuat produk tapi tidak sekedar membuat, tapi mereka mengembangkan produk. Jadi produk itu tidak monoton atau yang sesuai yang ada di pasaran saat ini, tapi mereka mengembangkannya, berusaha memberikan nilai yang lebih supaya nilai itu bisa diberikan, sehingga pengorbanan calon konsumennya benar-benar tergantikan oleh produk yang berkualitas, yang memiliki pengembangan atau inovasi daripada produk-produk yang sudah ada di pasaran. Selanjutnya yaitu melakukan yang namanya pengembangan jasa. Ya, loh, bedanya apa Pak dengan pengembangan produk? Kalau pengembangan produk itu adalah fokus di produknya, misalnya kalau membuat kerupuk, misalnya memproduksi kerupuk, ya kerupuknya yang tahan lama, misalnya selama 2 tahun tidak melempem, misalnya seperti itu. Nah, caranya apa? Caranya dikasih pasir sama semen. Ya, misalnya seperti itu. Nah, pengembangan produk ini adalah fokus pada produknya, tapi kalau pengembangan jasa ini adalah fokus pada layanannya. Maksudnya gimana? Misalnya, untuk mendapatkan produk ini, para konsumen cukup berdiam diri di rumah. Nanti barangnya akan sampai di rumah. Nah, ini adalah bagian dari pengembangan jasa, pengembangan layanan, dan sebagainya. Banyak sekali pengembangan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya adalah baru melakukan yang namanya penetapan harga produk sudah bagus, sudah ada bedanya dengan ada yang di pasar, memiliki unique selling product, kemudian sudah dikembangkan jasa-jasa yang ada pada produk tersebut. Kemudian setelah itu ditetapkan harganya berapa, kira-kira harga ini nanti sesuai dengan apa yang diterima oleh konsumen apa tidak. Tentu ini membutuhkan berbagai pertimbangan. Setidaknya ini membedakan antara proses yang pertama ketika mereka membuat produk kemudian menjualnya, tapi kalau di sini mereka terlebih dahulu meneliti, meriset, mengembangkan, kemudian baru menetapkan harganya, sehingga kemungkinan harga yang di sini akan relatif tinggi daripada urusan proses basic tradisional. Ya, tentu akan berbeda karena mereka melakukan berbagai strategi, ya, berbagai taktik yang dilakukan. Nah, selanjutnya setelah harga yang ditetapkan, kemudian mereka melakukan yang namanya penyediaan pasokan. Ya, penyediaan pasokan ini digunakan untuk apa? Digunakan supaya produk-produk ini tidak ketika diedarkan tidak konsumen harus inden dan seterusnya, tidak, sehingga memang produk ini disediakan dan lancar dan terdistribusi dengan baik. Selanjutnya adalah pelayanan distribusi. Pelayanan distribusi ini perusahaan, kalau perusahaan itu adalah sifatnya multinasional, maka mereka akan menggunakan pelayanan distribusi menggunakan cabang-cabang, misalnya apakah berdasarkan wilayah, ataukah berdasarkan demografi, atau yang lainnya. Bisa jadi banyak sekali layanan distribusi itu. Kalau misalnya perusahaan tersebut berkecimpung atau bergerak di bidang pembuatan sampo misalnya. Kalau pembuatan sampo mungkin kalau secara demografi mereka bisa berbasis gender, misalnya sampo khusus laki-laki dan sampo khusus perempuan. Atau bisa jadi berbasis demografi, jadi berbasis wilayah, mereka akan membuka cabang di Jawa Barat, membuka distributor di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Inilah namanya pelayanan distribusi. Nah, yang terakhir dari proses ini adalah mengkomunikasikan nilai. Nah, ini yang penting ya teman-teman.
bagaimana produk yang telah dibuat, jasa yang telah disediakan ini bisa seefektif mungkin diterima oleh pelanggan dengan komunikasi yang efektif. Bagaimana caranya? Yaitu melakukan pengembangan SDM di bagian tenaga penjualnya. Ya, jadi tenaga penjualnya benar-benar efektif ketika memasarkan produk itu, sehingga produk itu benar-benar mereknya, brandnya, citranya sudah langsung baik. Karena apa? Dipasarkan oleh tenaga yang profesional. Kemudian selanjutnya adalah promosi. Nah, ini baru masuk promosi, dipromosikan sedemikian rupa, baik itu melalui media televisi misalnya, atau cetak, atau online, dan seterusnya. Banyak sekali nanti model promosi dalam penjualan. Kemudian nanti masuk di dalam periklanan. Nah, bedanya apa? Kalau promosi penjualan itu cenderung kepada produknya, kalau periklanan itu membangun merek produk itu sendiri, ya, membangun mereknya. Nanti ada namanya konsep advertising. Nah, kalau promosi penjualan mungkin ngasih diskon, tapi kalau periklanan itu membangun citra merek tersebut. Nah, baik teman-teman, sampai di sini teman-teman kira-kira paham ya. Jadi gambar ini mengilustrasikan bahwa penciptaan nilai dan pengurutan penyerahan. Nah, proses itu terdiri dari 3 bagian. Pertama itu memilih nilai, menggambarkan pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemasaran sebelum adanya produk apapun. Nah, setelah pemasaran harus membuat segmentasi pasar, menyeleksi sasaran pasar yang tepat, dan mengembangkan penentuan posisi nilai dari sebuah tawaran. Nah, segmentasi target penentuan posisi ini merupakan hakikat dari pemasaran strategik, teman-teman. Jadi begitu unit bisnis memilih nilai, fase kedua selanjutnya adalah menyediakan nilai. Nah, pemasaran harus menentukan ciri produk spesifiknya, harganya, distribusinya bagaimana. Nah, dalam fase ketiga, kemudian produsen mengkomunikasikan nilai dengan memanfaatkan kekuatan penjualan, promosi penjualan, iklan, dan alat-alat komunikasi yang lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Nah, setiap fase nilai ini memiliki implikasi biaya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa proses yang lebih panjang ini implikasinya adalah biaya. Biaya bagaimana, Pak? Iya, meskipun misalnya sepatu berlogo Nike misalnya, itu kan dibuat dengan bahan karet. Kalau dibuat dengan bahan karet itu kan sebenarnya bahan bakunya itu lebih murah dibanding dengan kulit. Tapi kenyataannya harganya setinggi langit, ya. Sepatu asli Nike yang ori itu harganya luar biasa mahal. Kenapa? Karena mereka melakukan yang namanya penciptaan dan penyampaian nilai ini, terdiri dari 3 fase, sehingga produknya lebih mahal dibandingkan dengan sepatu yang kulit. Nah, gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Dalam proses penyerahan nilai ada perbedaan signifikan antara proses fisik tradisional dan proses penciptaan dan penyampaian nilai. Nah, selanjutnya teman-teman, pembahasan kedua adalah tentang rantai nilai. Rantai nilai ini kalau menurut Michael Porter rantai nilai itu digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi cara-cara menciptakan nilai yang lebih banyak pada pelanggan. Nah, model ini setiap perusahaan merupakan sintesa dari kegiatan yang dilakukan untuk merancang, kemudian menghasilkan, apalagi memasarkan, memberikan, dan mendukung produknya. Nah, kita bisa lihat teman-teman, di sini ada yang namanya kegiatan pendukung atau support activities. Yang kalau di sini ini namanya kegiatan utamanya. Ada kegiatan utama, ada kegiatan pendukung. Nah, kegiatan utama ini mencerminkan urutan dari bagaimana perusahaan membawa bahan mentah ke perusahaan, ya.
Yaitu yang pertama logistik masuk dulu, ya. Ini di sini adalah proses di mana perusahaan membawa bahan mentah ke perusahaan atau inbound logistik, ya. Kemudian apa? Kemudian mengkonversinya menjadi produk, ya. Di sini namanya operasi, ya. Setelah bahan mentahnya dikonversi menjadi produk, ya, kemudian menjadi produk jadi, kemudian mengirim produk jadi itu, ya, yang disebut dengan proses outbound logistik atau logistik keluar. Oke, setelah barangnya sudah jadi, kemudian dikirim produk tersebut, kemudian dipasarkan. Nah, ini namanya ada marketing and sales, yaitu pemasaran dan penjualan. Nah, setelah ini kemudian mereka melakukan yang namanya service atau layanan. Nah, melayaninya. Nah, ini kegiatan-kegiatan utama dalam rantai nilai sebuah perusahaan, teman-teman. Ini adalah kegiatan utama. Setelah ini dilakukan, mereka akan mendapatkan yang namanya margin atau keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan. Nah, selain ini teman-teman perlu diketahui bahwa dalam rantai nilai itu terdapat juga yang namanya kegiatan pendukung atau support activities. Nah, support activities ini sendiri memperlihatkan bagaimana perolehan sumber daya atau bahan baku. Nah, ini dimaksud dalam infrastruktur perusahaan, firm infrastruktur. Ya, perolehan sumber daya, bahan baku, kemudian pengembangan teknologi, ya, dikembangkan. Di sini masuk di infrastruktur perusahaan. Nah, selanjutnya setelah proses perolehan sumber daya bahan baku dan pengembangan teknologi ini masuk kepada yang namanya manajemen sumber daya manusia. Ini penting. Jadi tidak hanya proses utama yang dilakukan, tapi ada proses pendukungnya. Ya, ada proses pendukungnya, yaitu dengan cara human resource management, mengembangkan sumber daya manusianya, bagaimana pemasaran bisa dilakukan dengan maksimal, bagaimana karyawan membuat produk dengan baik, bagaimana perusahaan ini benar-benar bisa memberikan nilai dari seorang karyawan. Nah, selanjutnya ya adalah pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi ini penting dilakukan juga, ya. Dan yang terakhir yaitu procurement atau pengadaannya. Nah, di sini kegiatan-kegiatan pendukung ini teman-teman, ini penting dalam rangka mendukung aktivitas kegiatan utama, ya, untuk memperoleh keuntungan, sehingga ini juga akan memberikan keuntungan yang lebih dari yang sebelumnya ketika tidak menggunakan aktivitas pendukung. Nah, proses-proses ini penting dilakukan oleh sebuah perusahaan ketika ingin memberikan nilainya kepada pelanggan. Nah, proses bisnis ini ya mencakup 5 hal, teman-teman. Jadi keberhasilan perusahaan bukan hanya bergantung pada keberhasilan masing-masing bagian dalam melakukan tugasnya, melainkan juga pada keberhasilan dalam mengkoordinasikan sebagai kegiatan bagian tersebut untuk melakukan proses bisnis inti. Nah, proses-proses bisnis inti ini apa saja? Yang pertama adalah proses memahami pasar. Apa itu proses memahami pasar? Jadi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan intelijensi pasar, kemudian penyebarannya dalam organisasi dan tindakan berdasarkan informasi tersebut. Ada proses yang diawali dengan bagaimana sih memahami pasar itu. Nah, penting sekali ya memahami pasar ketika sebelum bergerak. Kemudian selanjutnya adalah proses realisasi produk baru. Nah, proses realisasi produk baru ini semua kegiatan mencakup penelitian,
kemudian pengembangan dan peluncuran produk-produk baru yang berkualitas tinggi dengan segera dan sesuai anggarannya tentunya ya. Jadi setelah proses pasar dipahami, kemudian mereka atau perusahaan melaksanakan penelitian, kemudian mengembangkan dan meluncurkan produk baru yang berkualitas tinggi. Ini namanya realisasi produk. Selanjutnya yang ketiga adalah proses mendapatkan pelanggan. Apa itu maksudnya? Yaitu semua kegiatan yang tercakup dalam upaya menetapkan pasar sasaran dan mencari pelanggan baru. Nah, di sini ada proses di mana kegiatan berusaha menetapkan pasar sasaran atau mencari pelanggan baru lagi. Nah, selanjutnya adalah proses manajemen relasi pelanggan. Apa itu proses manajemen relasi pelanggan? Ini berkaitan dengan berbagai kegiatan yang tercakup dalam membangun pemahaman dan hubungan yang lebih mendalam serta tawaran kepada pelanggan individual. Dibangunlah relasi hubungan kepada pelanggan sehingga benar-benar mereka serasa diprioritaskan, dipahami secara individu, sehingga hubungan ini akan berimplikasi kepada proses pemasaran selanjutnya. Dan yang kelima adalah proses manajemen pemenuhan. Apa itu? Proses manajemen pemenuhan itu adalah kegiatan yang mencakup penerimaan dan persetujuan pesanan, ya, kemudian pengiriman barang yang tepat waktu, atau sekedar penagihan utang piutang. Nah, proses-proses bisnis ini pasti dilakukan oleh perusahaan teman-teman. Ini namanya adalah proses-proses bisnis inti. Ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang apa itu kompetensi intinya. Nah, untuk melaksanakan proses bisnis intinya, sebuah perusahaan itu memerlukan sumber daya, tenaga kerja, bahan baku, mesin, informasi, energi, dan lain-lainnya teman-teman. Nah, secara tradisional perusahaan itu memiliki dan mengontrol sebagian besar sumber daya yang memasuki bisnis mereka, tetapi situasi ini terus berubah. Kita lihat saat ini teman-teman, banyak perusahaan memutuskan menggunakan sumber luar untuk sumber daya yang tidak terlalu penting. Misalnya apa? Misalnya untuk tenaga kebersihan di sebuah perusahaan, mereka sudah tidak merekrut karyawan khusus untuk kebersihan, tapi mereka bekerja sama dengan perusahaan lain, PT lain. Nah, supaya apa? Supaya perusahaan tidak terlalu pusing memikirkan banyak hal. Maka dibutuhkan yang namanya kompetensi inti ini teman-teman. Jadi kuncinya teman-teman, kuncinya adalah ya, kompetensi inti itu adalah memiliki serta memelihara sumber daya dan kemampuan utama dari setiap usaha. Makanya ini penting, memiliki dan memelihara sumber daya. Sebagai apa? Nanti akan digunakan sebagai kemampuan utama atau kompetensi intinya dari perusahaan tersebut. Nah, jadi misalnya perusahaan Nike teman-teman, perusahaan yang membuat alas kaki, sepatu, sandal dan lainnya itu. Nah, dia itu adalah sebenarnya bukan perusahaan Asia, tapi mereka membuat pabrik-pabrik itu, pabrik-pabriknya ada di Asia. Kalau di Indonesia ada banyak ya, di Bogor kalau tidak salah, atau di Bandung ya kalau tidak salah. Nah, intinya Nike itu dia membuat produk itu atau pabrik-pabriknya itu di negara-negara Asia. Tetapi Nike itu memelihara keunggulannya atau kompetensi intinya itu di bidang perancangan dan penjualan sepatu. Jadi mereka tidak lagi fokus di bagaimana cara memproduksinya, tapi mereka memiliki kompetensi utama, yaitu bagaimana merancang produk itu dan menjual produk yang telah dibuat. Nah, ini namanya adalah kompetensi inti teman-teman. Nah, jadi kompetensi inti itu setidaknya memiliki 3 karakteristik. Nah, yang pertama, merupakan sumber keunggulan.
ya, menjadi sebuah keunggulan inti, entah mau di penjualannya ataukah di desainnya ataukah di produksinya. Ini adalah merupakan sumber keunggulan kompetitif. Kalau kita lihat Cina, apa sumber keunggulan kompetitifnya? Mereka bisa memproduksi dengan murah, ya, misalnya seperti itu adalah sumber keunggulan kompetitif. Nah, sumber keunggulan kompetitif ini dapat berkontribusi besar terhadap manfaat yang dipersepsikan konsumen. Entah itu mau pengennya kompetensinya apa, yang penting adalah itu bisa berkontribusi besar terhadap manfaat yang dipersepsikan konsumen. Kemudian yang kedua, kalau sudah memiliki kompetensi inti yang kira-kira keunggulan kompetitif itu bermanfaat bagi konsumen, selanjutnya adalah dapat diaplikasikan. Maksudnya gimana? Dapat diaplikasikan dimanapun, di pasar manapun, di negara manapun. Ini harus bisa. Jadi tidak sekedar hanya di istilahnya jago kandang, tapi juga bisa diaplikasikan di berbagai lini pasar. Dan yang ketiga, karakteristik kompetensi inti itu harus sebaiknya yang bagus itu adalah sulit untuk ditiru pesaing. Coba bayangkan teman-teman, negara mana yang bisa meniru Cina dalam memproduksi barang-barang murah? Tidak ada kan? Nah, itu merupakan kompetensi inti dari perusahaan-perusahaan Cina dalam memproduksi sesuatu. Kenapa? Karena itu memang selain dia menjadi keunggulan kompetitif mereka, itu bisa diaplikasikan di Indonesia, di Amerika, di mana-mana. Teman-teman tahu kan 90% produk mainan di Amerika itu adalah buatan Cina. Indonesia juga. Kalau zaman dulu kita main itu mungkin ya membuat dari tanah liat, kemudian dari kayu. Kita memahat kayu itu belum menjadikan mainan. Kalau mungkin jenengan sudah nggak menangi ya zaman ini, kalau zaman saya ya. Nah, saat ini mainan semuanya diproduksi oleh Cina. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa Cina, perusahaan Cina memiliki kompetensi inti itu. Mereka bisa membuat produk yang minimalis, namun tetap bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh negara manapun. Nah, mereka juga sulit untuk ditiru, nggak tahu rahasianya apa kok bisa murah seperti itu. Karena mungkin tenaganya murah ya teman-teman di sana. Nah, ini adalah kompetensi inti. Nah, selanjutnya adalah tentang orientasi, ya, pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Nah, apa ini? Kemarin teman-teman sudah dapat materi pemasaran holistik kan? Ya, pemasaran holistik itu kan terdiri dari berapa teman-teman? Dari 4 pemasaran yang digabungkan. Nah, orientasi pemasaran holistik dapat juga memberikan pengertian yang mendalam tentang marbut nilai pelanggan, teman-teman. Jadi satu konsepsi pemasaran holistik itu melihat pemaduan eksplorasi nilai, penciptaan nilai, dan kegiatan penyerahan nilai dengan tujuan membangun hubungan yang saling memuaskan dalam jangka panjang dan kesejahteraan bersama di kalangan para pemegang saham utama. Nah, maka dari itu di sini ada proses yang namanya yaitu eksplorasi nilai, kemudian penciptaan nilai dan penghantaran nilai. Maksudnya gimana? Nah, eksplorasi nilai ini menjawab pertanyaan bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi peluang nilai baru. Ya, di sini mengidentifikasi bagaimana melihat peluang-peluang nilai baru. Nah, selanjutnya kalau di penciptaan nilai di proses ini menjawab bagaimana perusahaan secara efisien menciptakan tawaran nilai yang lebih menjanjikan. Ya, kemudian kalau di tahap penghantaran nilai ini, bagaimana perusahaan menggunakan kapabilitas dan infrastrukturnya untuk menyerahkan tawaran nilai baru secara lebih efisien. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Nah, eksplorasi nilai. Oke. Eksplorasi nilai ini apa? Ketika nilai mengalir dalam dan melalui pemasar yang bersifat dinamis dan kompetitif, perusahaan membutuhkan strategi yang ditetapkan dengan baik, teman-teman.
Jadi seiring kompetisi yang luar biasa di era sekarang, ini perusahaan harus membutuhkan strategi, ya, namanya strategi eksplorasi nilai. Nah, pengembangan strategi ini menuntut adanya pemahaman terhadap hubungan dan interaksi di antara 3 ruang. Yang pertama itu ruang kognitif, ruang kompetensi, dan ruang sumber daya. Ruang kognitif itu gimana? Ruang kognitif itu adalah pelanggan mencerminkan kebutuhan yang ada dan tersembunyi dan mencakup dimensi-dimensi seperti kebutuhan akan partisipasi, stabilitas, kebebasan, perubahan, dan seterusnya. Ini sifatnya yang kognitif, teman-teman. Sifatnya yang bersifat kognitif. Jadi pelanggan itu memiliki kebutuhan semacam stabilitas, kebebasan, perubahan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di eksplorasi nilai yang kedua adalah ada ruang kompetensi. Nah, ruang kompetensi itu apa? Ruang kompetensi perusahaan ini dapat digambarkan dari segi keluasan, ya, keluasan lingkup yang luas versus lingkup yang terfokus dan kedalaman, ya, kapabilitas fisik atau berbasiskan pengetahuan. Jadi perusahaan itu memang kompeten, ya, memiliki kompetensi inti, ya, yaitu di ruang kompetensi. Jadi nilai itu tidak sekedar bisa diberikan secara kognitif kepada konsumen, tapi juga melalui kompetensi, ya, kompetensi perusahaan dalam melayani pelanggannya. Nah, selanjutnya adalah ruang sumber daya. Ruang sumber daya ini bagaimana? Nah, ruang sumber daya ini mencakup kemitraan horizontal, di mana perusahaan memilih mitra berbasiskan kemampuan mereka untuk mengeksploitasi peluang yang berkaitan dengan pasar dan kemitraan vertikal. Nah, perusahaan memilih mitra berbasis kemampuan mereka untuk melayani penciptaan nilai mereka. Jadi mereka tidak mengandalkan sumber dayanya secara mutlak, tapi mereka menggunakan yang namanya kolaborasi sumber daya. Nah, selanjutnya adalah penciptaan nilai. Nah, untuk mengeksploitasi peluang nilai, perusahaan membutuhkan keterampilan penciptaan nilai, teman-teman. Jadi, pemasar itu perlu mengidentifikasi manfaat pelanggan baru dari sudut pandang pelanggan, misalnya memanfaatkan kompetensi inti yang ranah bisnisnya, memiliki jaringan yang kolaboratif, misalnya, dan seterusnya. Nah, pengaturan bisnis ini mungkin perlu memaksimalkan kompetensi inti yang mencakup 3 langkah. Ya, ada yang namanya penciptaan manfaat pelanggan, ya, mereka fokus dalam bagaimana sih apa yang bisa diterima manfaat sebesar-besarnya untuk pelanggan, ya. Ini nilai yang diberikan. Kemudian kompetensi intinya adalah wilayah bisnis, ya, wilayah bisnis. Jadi mereka sudah fokus di area bisnis. Jadi mereka bagaimana manfaat yang akan diterima oleh pelanggan itu benar-benar bisa menguntungkan perusahaan. Dan yang terakhir adalah mitra bisnis, ya. Mitra bisnis tentu perusahaan ketika menciptakan nilai, mereka harus berkolaborasi dengan berbagai banyak mitra. Nanti ada contohnya, misalnya apa? Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, ketika banyak rumah sakit mereka tidak merekrut karyawan kebersihan, tapi mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kebersihan. Nah, setelah eksplorasi nilai, kemudian penciptaan nilai, selanjutnya adalah pengantaran nilai-nilai itu diantar. Kalau di pelanggan itu mereka fokus di manajemen hubungan pelanggan, ini sudah bahasanya adalah bahasan membangun relasi, membangun komunikasi dengan pelanggan. Kalau kompetensi inti, perusahaan harus meningkatkan kualitas sumber daya internalnya, dan jaring kolaboratifnya mereka harus membangun manajemen mitra bisnis. Supaya apa? Supaya persaingan tetap terkendali, perusahaan bisa berjalan dengan baik. Nah, oke ya teman-teman, ini yang namanya orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Selanjutnya yang kelima adalah peran sentral, ya. Peran sentral dari perencanaan strategik. Nah, apa ini peran sentralnya? Jadi setelah
pemasaran sukses ini mengharuskan perusahaan memiliki kapabilitas memahami nilai pelanggan, menciptakan nilai pelanggan, menyerahkan nilai pelanggan, merebut nilai pelanggan, dan mendukung nilai pelanggan. Nah, menciptakan, menyediakan, mengkomunikasikan nilai ini menuntut banyak kegiatan pemasaran yang berbeda, teman-teman. Jadi, perlu yang namanya perencanaan strategik. Ya, perencanaan strategik ini memang penting untuk memastikan apa? Memastikan bahwa kegiatan ya yang dipilih ini benar-benar tepat untuk dilaksanakan. Nah, perencanaan strategis ini menuntut 3 aksi. Yang pertama adalah mengelola bisnis perusahaan sebagai satu portofolio investasi. Kedua, mencakup penilaian setiap kekuatan bisnis dengan mempertimbangkan angka pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan serta pencocokan pasar. Dan yang ketiga, memantapkan strategi. Nah, bagi masing-masing bisnis ini, perusahaan harus mengembangkan satu rencana untuk mencapai tujuan panjangnya. Maka di sini saya tulis perencanaan benar-benar penting, teman-teman. Nah, inilah peran sentral dari sebuah perencanaan strategik. Nanti ada perencanaan perusahaan, ada perencanaan divisi, ada perencanaan bisnis, dan perencanaan produknya. Nah, jadi rencana pemasaran ini merupakan instrumen ya yang sentral untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan usaha pemasaran, teman-teman. Jadi perusahaan melakukan perencanaan yang matang, didetailkan pada divisinya perusahaan, bisa nanti divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi produksi, divisi personalia ini juga melakukan perencanaan. Ya, melakukan perencanaan secara detail, kemudian mereka juga melakukan namanya perencanaan bisnis, bagaimana nanti pemasarannya, bagaimana harga jualnya, dan perencanaan produknya. Nah, setelah ini perencanaan bisa dibuat, ini karena menjadi sesuatu yang sentral, maka ini barulah proses ke yang namanya implementasi. Implementasi ini nanti terdiri dari yang namanya pengorganisasian sama pengimplementasian. Nah, setelah pengorganisasian dilakukan, sudah diimplementasikan, dijual di pasaran dan seterusnya, kemudian selanjutnya adalah melakukan proses pengendalian. Nah, proses pengendalian ini terdiri dari apa? Nanti mengukur hasilnya gimana, kemudian mendiagnosa hasilnya seperti apa, setelah produk dipasarkan kemudian mengambil tindakan koreksi. Hasilnya sudah diukur, sudah dianalisis, kemudian diambillah sebuah keputusan. Keputusan ini nanti digunakan untuk bahan perencanaan kembali, ya, perencanaan ini, penyelesaian dan seterusnya. Nah, proses ini penting sekali, makanya peran sentral dari perencanaan strategik ini memang benar-benar dibutuhkan. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, kita akan bahas perencanaan strategik divisi dan perusahaan. Nah, dengan mempersiapkan pernyataan misi, kebijakan, strategi, dan tujuan, perusahaan ini menetapkan kerangka kerja. Nah, dalam kerangka kerja itulah divisi dan unit bisnis mempersiapkan rencana mereka. Nah, beberapa perusahaan memberikan sejumlah kebebasan kepada unit bisnis untuk menetapkan tujuan penjualan dan laba serta strategi mereka sendiri. Ada seperti Toyota misalnya, Nokia, itu mereka menggunakan proses ini. Nah, semua perusahaan itu melakukan 4 aktivitas perencanaan, teman-teman. Yang pertama itu adalah menetapkan misi perusahaan, yang kedua membangun unit bisnis strategi, dan yang ketiga menetapkan sumber daya, dan yang keempat adalah menilai peluang pertumbuhan. Ya, ini ada 4 nanti. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah menetapkan misi perusahaan. Nah, teman-teman, adanya organisasi itu ya untuk menyelesaikan sesuatu, misalnya atau mencapai tujuan. Nah, kalau Komting
di kelas ya untuk menyelesaikan supaya perkuliahan bisa berjalan lancar, para mahasiswa bisa terkendali dengan baik, tugas tertib dan seterusnya. Itu salah satu tugas yang akan diselesaikan. Nah, setiap perusahaan juga seperti itu teman-teman. Jadi organisasi itu mesti ya akan menyelesaikan sesuatu. Nah, pernyataan dalam rangka untuk menyelesaikan sesuatu itu perlu dinyatakan yang namanya dengan menetapkan misi perusahaan, teman-teman. Atau kalau kita ya visi lah ya, visi harus jelas visinya. Maka pernyataan visi yang nanti akan didetailkan menjadi misi itu setidak-tidaknya harus mengandung 3 karakteristik utama, teman-teman. Ya, menetapkan visi perusahaan atau misi perusahaan itu harus setidak-tidaknya fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah fokus pada sejumlah tujuan terbatas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah perusahaan berfokus pada sejumlah tujuan yang terbatas. Nah, pernyataannya misalnya ya, misalnya panjenengan punya perusahaan, panjenengan kemudian membuat visi, kami ingin memproduksi produk yang bermutu paling tinggi, ya, menawarkan jasa paling murah misalnya, mencapai distribusi paling luas dan menjual dengan layanan paling berkualitas. Itu kan sesuatu yang tidak terbatas. Visi yang terlalu tidak terbatas, visi yang tidak ada tujuan yang terbatas itu malah akan repot. Jadi belum sampai kepada tujuan sudah males. Sudah, misalnya jenengan kuliah, saya akan menjadi baru semester pertama menjadi lulusan terbaik di Indonesia atau di dunia. Wah, itu kan tujuan yang menurut saya tidak terbatas ya. Tujuan yang terlalu global itu ya boleh sih, tapi ya harus rasional gitu. Misalnya saya akan menjadi lulusan terbaik di FEBI misalnya, nah itu masih rasional. Tapi kalau di dunia, nah itu sudah sesuatu yang menggunakan tujuan yang tidak terbatas. Jadi ini mengklaim terlalu banyak itu juga tidak baik. Ya. Selanjutnya, karakteristik yang kedua, dalam menetapkan misi perusahaan itu harus menekankan kebijakan dan nilai utama yang ada. Ya, pernyataan misi menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan. Mereka mempersempit kisaran keleluasan individual sehingga karyawan itu bertindak secara konsisten pada isu-isu yang penting. Jadi kebijakan apa yang ingin dilakukan dan nilai utama apa yang ingin dipakai ini harus tegas. Ya, sekali lagi dalam menetapkan misi harus disebut kebijakan apa dan nilai utama apa yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga adalah mendefinisikan lingkup bersaing. Nah, lingkup bersaing ini harus didefinisikan dalam visi maupun misi itu. Nah, apa saja dalam pernyataan ini? Pernyataannya ada 6. Yang pertama adalah industri. Industri, maksudnya gimana industri? Kisaran industri tempat sebuah perusahaan akan beroperasi misalnya. Jadi beberapa perusahaan akan beroperasi hanya satu industri misalnya. Ada hanya dalam satu perangkat industri terkait. Ada yang hanya dalam barang-barang industri, barang konsumen atau jasa atau yang lain dalam industri. Nah, maka ini fokus pada industri apa yang pengen dituju. Nah, jangan misalnya membuat perusahaannya menciptakan berbagai banyak hal, yang menciptakan sabun, yang menciptakan motor, yang menciptakan pesawat, itu kan yang nggak relevan. Maka industri itu harus ditetapkan. Nah, misi itu harus tercover nih, namanya industri apa, fokus di mana. Kemudian yang kedua adalah produk dan aplikasi. Nah, produk dan aplikasi ini adalah kisaran produk dan aplikasi yang akan disuplai oleh perusahaan. Ya. Jadi misalnya rumah sakit, ya, atau layanan kesehatan, misalnya mereka melayani pasien di
mana dengan mutu yang seperti apa, misalnya seperti itulah. Produk dan aplikasi ini harus ditetapkan juga. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini kisaran teknologi dan kompetensi inti lain yang akan dikuasai dan diangkat oleh perusahaan. Ya. Nah, ini perlu, kompetensi ini penting sekali. Jadi teknologi apa yang akan dipakai, ya, atau basisnya menggunakan kompetensi inti yang mana, ya ini adalah di wilayah kompetensi. Tadi yang sudah saya bahas tadi bahwa ada yang namanya kompetensi inti, kompetensi, ya. Nah, ini kompetensi ini mana yang ingin dicapai, apakah di harganya yang murah atau yang di mana. Nah, ini namanya kompetensi inti. Ini harus diungkapkan di dalam sebuah visi atau misi. Kemudian yang keempat adalah segmen pasar. Nah, tipe pasar atau pelanggan yang akan dilayani perusahaan itu seperti apa. Ya, itu harus jelas. Ya, misalnya kalau ingin memproduksi barang segmennya adalah bayi, ya berarti ya membuat susu, membuat alat-alat mainan bayi dan seterusnya. Itu salah satu contohnya ya segmen pasar yang ingin dicapai apa. Kemudian yang kelima adalah vertikal. Maksudnya apa? Jumlah tingkat saluran mulai dari bahan mentah sampai produk dan distribusi akhir di mana sebuah perusahaan akan berpartisipasi. Nah, proses ini ya harus benar-benar juga disampaikan dalam sebuah misi. Kemudian yang terakhir adalah geografis, jangkauan wilayah negaranya gimana. Nah, jangkauan wilayah negara atau kelompok negara tempat perusahaan akan beroperasi. Nah, perusahaan harus menetapkan kalau di Indonesia, di Belanda ya Belanda. Nah, kalau Unilever itu malah hampir ada di seluruh dunia. Nah, itu kalau perusahaan yang sudah mengglobal ya. Nah, bisa jadi kalau perusahaan, tapi kan tetap dimulai dari sesuatu misi yang bertahap juga, nggak mungkin langsung bisa. Nah, oke teman-teman, menetapkan misi perusahaan ini saya pikir cukup. Nah, kemudian selanjutnya adalah mendefinisikan bisnis. Ya, maksudnya gimana mendefinisikan bisnis? Nah, perusahaan itu sering mendefinisikan bisnis mereka dari segi produk. Ya, mereka berada misalnya dalam bisnis mobil atau bisnis pakaian atau bisnis apapun. Nah, contoh ini akan menggambarkan bagaimana mendefinisikan sebuah bisnis itu. Misalnya Gojek. Gojek ini kan mereka produk mereka didefinisikan sebagai kami menelusuri jalan raya. Ya, jadi Gojek itu kan setiap hari jalan, berada di jalan raya, di kota-kota besar, kota-kota kecil juga sudah ada. Ini Gojek, namanya Gojek gitu ya. Gojek memiliki banyak anak cabang, yang penting pokoknya dia menelusuri jalan raya. Entah ngirim barang apapun, entah mengirim makanan, mengirim apa, pokoknya ya itulah Gojek ya. Mereka mendefinisikan produk mereka, kami menelusuri jalan raya. Nah, maka dari itu definisi pasarnya mereka adalah mendefinisikan bisnisnya dengan cara kami pengangkut terbaik untuk orang dan barang. Ya, ini definisi pasarnya teman-teman. Jadi mendefinisikan bisnis ini menjadi penting, menetapkan sehingga nanti ketika menetapkan visi misi itu jelas. Jadi mereka ingin menjadi pengangkut terbaik untuk orang dan barang. Kemudian yang kedua, contoh lagi, Epson misalnya. Epson ini adalah pabrik atau perusahaan yang membuat printer, contoh ya, alat-alat kantor misalnya. Nah, ini kami membuat peralatan printer menjadi definisi produk mereka. Nah, tapi definisi pasarnya mereka menetapkan kami membantu meningkatkan produktivitas kantor. Dengan adanya produk Epson menjadikan orang-orang yang bekerja di kantor menjadi lebih mudah, lebih terbantu. Ada proyektor, ada printer dan seterusnya. Ya. Kemudian misalnya lagi Pertamina. Nah, biar paham definisikan bisnis ini. Pertamina ini definisi produknya adalah kami menjual gas misalnya atau BBM. Nah, tapi definisi pasarnya adalah kami memasok energi banyak. Ya, bahasa memasok energi itu kan sesuatu yang mulia ya.
semacam yang mulia. Kemudian ada lagi misalnya produsen mega kreasi film. Teman-teman tahu kan mega kreasi film? Kalau teman-teman yang kayak gini ya, musim pandemi ini mungkin sering ya nonton ini, apalagi ibu-ibu ini senangnya minta ampun yang yang film-film yang diproduksi mega kreasi film, yang itu loh, yang suara hati apa itu, yang ku menangis, itu kan lagi viral ya, ku menangis. Nah ini adalah perusahaan mega kreasi film. Lah mega kreasi film ini definisi produknya kami membuat film, tapi definisi pasarnya mereka adalah kami memasarkan hiburan. Sekali lagi hiburan ya, jangan baper kalau nonton mega kreasi film. Ya selanjutnya misalnya ada lagi ensiklopedia ini yang di Inggris ya, ensiklopedia British itu ya, mereka menjual yang namanya ensiklopedia atau pengetahuan. Nah ini mereka mendefinisikan pasarnya sebagai kami mendistribusikan informasi. Jadi orang kalau tidak tahu cukup buka ensiklopedia, mereka akan tahu segalanya. Nah, gitu. Misalnya ada lagi LG ya, produk LG. Ya, kami membuat pendingin udara. Ya, ini misalnya definisi produknya. Tapi mereka mendefinisikan pasarnya kami menata udara dalam rumah. Ya, AC ya. Jadi mendinginkan suasana di dalam rumah, mendinginkan ya. Jadi kalau orang bertengkar gak jadi. Ya, itu mendefinisikan bisnis ya. Selanjutnya adalah menilai peluang pertumbuhan, teman-teman. Bagaimana sih menilai peluang pertumbuhan itu? Jadi, di dalam konsep menilai peluang pertumbuhan itu ada yang namanya portofolio realita atau portofolio yang ada, portofolio perusahaan yang ada saat ini itu posisinya ada di mana? Ya, misalnya digambarkan posisinya adalah ini. Ya. Posisinya adalah di bawah ini. Ini adalah yang namanya portofolio realita perusahaan, portofolio yang ada, benar-benar ada. Nah, tapi perusahaan itu juga memiliki yang namanya visi atau misi, di mana mereka menetapkan penjualan yang diharapkannya. Maka antara kenyataan yang ada dengan penjualan yang diharapkan ini, teman-teman, ini ada yang namanya kesenjangan, ya enggak? Ya, kenyataannya ini ada di bawah, tapi harapannya ada ingin di atas. Sehingga ya, posisi ini ya, antara realita dan harapan ini ada yang namanya kesenjangan perencanaan strategi. Nah, kesenjangan ini teman-teman, ini bisa diselesaikan dengan cara atau dengan strategi. Yang pertama itu pertumbuhan intensif, terus pertumbuhan integratif, kemudian pertumbuhan diversifikasi. Maksudnya gimana itu? Nah, ini kita akan bahas. Nah, pertumbuhan intensif itu manajemen korporasi itu harus terlebih dahulu mengkaji apakah ada peluang untuk meningkatkan kinerja bisnis. Ada nggak peluangnya untuk meningkatkan kinerja bisnis? Biasanya ya, perusahaan itu pertama-tama akan mempertimbangkan apakah mereka dapat meraih pangsa pasar yang lebih besar dengan produk yang ada di pasarnya sekarang. Mereka mempertimbangkan dulu yang pertama ya, bisa nggak kira-kira pangsa pasar itu bisa lebih besar dari produk yang dipasarkan sekarang, misalnya begitu. Kemudian perusahaan juga mempertimbangkan apakah dapat ditemukan atau dikembangkan pasar baru untuk produk yang ada. Ya, ini masuk dalam strategi pengembangan pasar. Lalu juga mempertimbangkan apakah dapat menciptakan produk baru yang memberikan keunggulan potensial bagi pasar yang ada. Nah, ini namanya adalah strategi pengembangan produk. Ada lagi namanya juga strategi diversifikasi. Maksudnya mempertimbangkan peluang untuk menciptakan produk baru di pasar yang baru. Ini namanya pertumbuhan intensif. Nah, ini untuk mengatasi kesenjangan tadi ya, antara portofolio realita dengan portofolio yang diharapkan. Oke, setelah pertumbuhan intensif, cara selanjutnya adalah pertumbuhan integratif, teman-teman. Bahasa integratif itu apa? Integratif itu kan
membaharui segala lini ya. Jadi seringkali penjualan dan laba perusahaan itu dapat ditingkatkan dengan cara melakukan integrasi ke hulu, ke hilir atau horizontal dalam industrinya. Jadi melakukan berbagai pembaruan di segala lini supaya perusahaan tersebut benar-benar bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Ada zaman dulu ya, misalnya contohnya perusahaan Merck ya. Merck itu perusahaan obat, teman-teman. Kalau jenengan lihat obat kok ada tulisannya Merck, itu adalah perusahaan obat. Ya, mereka itu mengembangkan usahanya, usaha farmasi itu mereka membeli perusahaan Medco, teman-teman. Kalau Medco itu, kalau ibu-ibu tahu, Medco itu terkenal ya, itu alat pendeteksi itu loh, kehamilan. Nah, itu Medco ya. Ya, dan juga ada lagi yang lain. Nah, distributor usaha farmasi ini melakukan pesanan melalui surat, membentuk usaha patungan zaman dulu ya, membentuk usaha patungan ya, dan mereka benar-benar membawa pertumbuhan yang cukup baik ketika melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan diversifikasi. Pertumbuhan diversifikasi itu apa? Pertumbuhan diversifikasi itu masuk akal jika terdapat banyak peluang yang baik selain bisnis yang ada. Jadi banyak perusahaan itu melakukan diversifikasi produknya. Misalnya apa? Misalnya kalau di Indonesia itu contohnya adalah Gojek. Zaman dulu itu kan hanya melayani ojek orang. Terus setelah sekian lama proses, mereka juga ternyata melayani GoFood, melayani Go yang lain, banyak sekali. Nah, itu adalah contoh yang namanya pertumbuhan diversifikasi. Untuk apa? Untuk meraih penjualan yang diharapkan dengan memanfaatkan kesenjangan perencanaan strategis. Gitu, teman-teman. Oke ya, paham ya? Selanjutnya adalah organisasi dan budaya organisasi ya. Apa itu organisasi dan budaya organisasi? Maksudnya perencanaan strategik itu dilakukan dalam konteks organisasi, teman-teman. Ya, organisasi seperti kita ketahui itu kan terdiri dari berbagai macam hal. Ada struktur, ada kebijakan, ada budaya, ada yang lain. Nah, yang bedanya organisasi dengan budaya organisasi itu, kalau organisasi itu terdiri dari struktur dan kebijakan yang dapat diubah. Misalnya posisi direktur kan bisa saja dirubah, manajer bisa saja dirubah, karyawan bisa jadi dirubah, kebijakan yang fokusnya awalnya di segmen anak-anak tiba-tiba dirubah menjadi segmen orang dewasa, itu semuanya bisa dirubah. Tapi sebaliknya, budaya perusahaan itu sangat sulit untuk dirubah, teman-teman. Ya, sekali lagi, budaya perusahaan itu sangat sulit dirubah. Maka penting sekali bahwa dalam organisasi itu menetapkan budaya organisasinya supaya perusahaan itu benar-benar bisa berkembang, benar-benar bisa maju. Contohnya apa? Contohnya kalau di Toyota itu ada yang namanya budaya inovasi yang dibebaskan di semua lini. Jadi anak cabang atau departemen-departemen lain berhak menginovasi yang namanya Toyota. Maka Toyota begitu laris di Indonesia, salah satu perusahaan mobil yang cukup pesat di dunia. Kenapa? Karena mereka menetapkan inovasi. Jadi misalnya Toyota di India dengan Toyota di Indonesia, bisa jadi mobilnya akan berbeda karena mereka akan melakukan inovasi yang berbeda-beda. Namun juga bisa inovasi tersebut bisa diadopsi oleh negara. Nah, kebanyakan sekarang perusahaan sudah memakai itu, teman-teman. Jadi budaya perusahaan inovasi kayak misalnya Honda, misalnya motor di Vietnam atau di Thailand sudah ada PCX zaman dulu ya. Di Indonesia belum ada. Dulu PCX, Honda PCX itu kan
diadopsi dari Thailand, kalau nggak salah Thailand atau Vietnam. Nah, itu adalah hasil dari inovasi di negara Thailand atau Vietnam itu. Nah, maka dari itu budaya organisasi sangat penting teman-teman. Ya, oke. Oke, budaya organisasi sangat sudah clear. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga. Pembahasan yang ketiga yaitu adalah perencanaan strategik unit bisnis. Ya, gimana itu perencanaan strategik unit bisnis? Ya. Perencanaan strategik unit bisnis ini terdiri dari langkah-langkah banyak. Nanti ada misi bisnis, ada analisis SWOT, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Misi bisnis dulu. Nah, misi bisnis itu gimana? Jadi setiap unit bisnis perlu mendefinisikan misi spesifik mungkin ya dalam lingkup misi perusahaan yang lebih luas. Jadi perusahaan misalnya adalah memproduksi lampu misalnya, harus menetapkan misinya bahwa perusahaan bertujuan untuk menjadi pemasok teknologi lampu, misalnya begitu. Ya, jadi misi itu tidak berusaha untuk memenangkan bisnis lampu yang kecil, tapi memenangkan bisnis dengan harga yang paling rendah, misalnya. Itu adalah salah satu misi bisnis. Oke ya, misi bisnis. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Nah, ini penting analisis SWOT. Jadi evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, ya, ancaman, ya, disebut namanya adalah analisis SWOT. Nah, tercakup di sini pemantauan lingkungan pemasarannya ini. Jadi ketika misi bisnis sudah ditetapkan, ya, mereka akan melakukan perusahaan akan melakukan yang namanya analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah lingkungan eksternal dan yang kedua adalah lingkungan internal. Kalau lingkungan eksternal itu perusahaan melakukan analisis peluang dan ancaman, ya, peluang dan ancaman. Peluang apa yang bisa didapat dari lingkungan eksternal, ancaman apa yang terjadi. Nah, kalau lingkungan internal itu adalah analisis kekuatan dan kelemahan. Sebenarnya perusahaan itu memiliki kekuatan apa saja, memiliki kelemahan apa saja. Nah, itu adalah analisis. Setelah itu baru yang namanya memformulasikan sasaran. Ya, sudah tahu bagaimana kekuatan kelemahan yang dimiliki, bagaimana posisi peluang dan ancaman pasar di luar, barulah menetapkan namanya formulasi sasaran. Kalau sasaran sudah didapatkan, segmentasi oke, kemudian melakukan namanya formulasi strategi. Strateginya bagaimana? Dengan modal mengetahui peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan, ya, bisa nyusun strateginya, ya. Jadi ini langsung bisa ke sini, ya. Ya, terus setelah strategi sudah dirumuskan, nah, kemudian memformulasikan namanya program. Ya, program-program apa saja yang akan dilakukan nanti. Kemudian baru yang namanya mengimplementasikan. Kalau sudah mengimplementasikan tentu ada yang terakhir namanya adalah umpan balik atau dan pengendalian. Maka dalam mencapai tujuan perusahaan ini perlu yang namanya analisis SWOT. Teman-teman harus tahu. Ya, nanti teman-teman bisa mendalami analisis SWOT itu seperti apa. Tentu teman-teman juga sudah pernah mendapatkan ya dulu di mata kuliah pengantar manajemen, ya. Oke, selanjutnya adalah perumusan sasaran. Nah, setelah perusahaan membuat analisis SWOT, ya, perusahaan dapat mengembangkan sasaran spesifik, ya, untuk satu periode perencanaan misalnya. Ya, jadi tahap proses perencanaan strategis itu dinamakan dengan perumusan sasaran, ya teman-teman, dinamakan perumusan sasaran.
Nah, manajer menggunakan istilah sasaran untuk mendeskripsikan tujuan-tujuan yang spesifik dalam besaran dan waktu. Ya. Jadi sebagian besar unit bisnis itu mengejar bauran tujuan yang mencakup laba, ya, pertumbuhan penjualan, peningkatan pangsa pasar, dan seterusnya. Nah, tujuan harus diurutkan secara hierarkis. Yang pertama, teman-teman, ya, tujuan harus hierarkis. Nah, tujuan harus diurutkan secara hierarkis dari yang paling penting sampai yang paling kurang penting. Misalnya, tujuan utama unit bisnis untuk satu periode mungkin dapat berupa peningkatan tingkat pengembalian investasi. Misalnya, peningkatan itu dapat dicapai dengan meningkatkan laba atau mengurangi jumlah modal yang diinvestasikan. Nah, laba itu sendiri dapat ditingkatkan dengan meningkatkan penerimaan atau mengurangi biaya. Nah, penerimaan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pangsa pasar atau harga jual. Nah, dengan terus melakukan itu unit bisnis dapat bergerak dari tujuan umum ke tujuan khusus untuk departemen dan individu tentunya. Selanjutnya adalah yang kedua, apabila memungkinkan, ya sekali lagi, apabila memungkinkan tujuan harus dapat dinyatakan secara kuantitatif. Nah, maksudnya gimana? Secara kuantitatif, jadi tujuan meningkatkan tingkat pengembalian investasi misalnya dengan return on investment ROI, ya, dinyatakan sebagai lebih baik dinyatakan sebagai sasaran meningkatkan ROI menjadi sekian persen dalam sekian tahun. Nah, itu. Jadi dinyatakan secara kuantitatif, tidak sekedar hanya meningkatkan keuntungan atau meningkatkan tingkat pengembalian investasi, tapi juga dinyatakan dalam persen dan tahun. Nah, itu rumusan sasaran penting. Jadi sebelum melaksanakan rumusan sasaran tentu perusahaan akan melakukan analisis berbagai pertimbangan. Dan yang ketiga adalah sasaran-sasaran yang dibuat harus realistis. Sekali lagi, waktu menetapkan misi tadi, ya sasaran harus realistis. Ya, sasaran ini seharusnya dihasilkan dari analisis peluang dan kekuatan unit bisnis yang bersangkutan, bukan berdasarkan anggaran saja. Kemudian yang keempat adalah tujuan-tujuan perusahaan harus konsisten. Ya, tidak mungkin memaksimalkan penjualan maupun laba secara serentak. Nggak mungkin, tetap ada prosesnya. Maka tujuannya harus konsisten. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah perumusan strategi. Perumusan strategi ini dibagi menjadi dua. Ini menurut teorinya itu ada dua ya. Yang pertama adalah strategi generic porter dan yang kedua adalah strategi aliansi strategis. Apa itu? Ya, oke, kita bahas satu-satu. Perumusan strategi berdasarkan strategi generic porter ini mengemukakan 3 strategi umum ya, yang memberikan awal yang bagus bagi perusahaan. Atau yang pertama itu adalah keunggulan biaya, kedua diferensiasi, dan yang ketiga fokus. Keunggulan biaya maksudnya gimana? Keunggulan biaya ini secara keseluruhan ya, bisnis itu bekerja keras untuk mencapai biaya produksi dan distribusi yang terendah sehingga harganya menjadi lebih rendah daripada pesaing dan mendapat pangsa pasar yang besar. Perusahaan dengan strategi itu harus terampil dalam hal rekayasa maksudnya engineering ya, rekayasa mesin, rekayasa apa, kemudian pembelian, produksi maupun distribusi. Mereka hanya memerlukan sedikit keterampilan pemasaran. Masalah dengan strategi ini adalah bahwa perusahaan lain biasanya akan bersaing dengan biaya yang lebih murah dan menghantam perusahaan yang hanya mengandalkan biaya rendah. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi unit bisnis itu berkonsentrasi untuk mencapai kinerja yang terbaik dalam memberikan manfaat bagi pelanggan. Nah, perusahaan itu mengolah kekuatan-kekuatan yang akan menyumbang kepada diferensiasi yang diharapkan. Jadi perusahaan ingin posisi terdepan dalam mutu misalnya,
harus menggunakan komponen terbaik, memadukannya dengan baik, memeriksanya dengan teliti, mengomunikasikan mutunya secara efektif. Itu namanya diferensiasi. Kemudian fokus, ya, harus fokus. Bisnis itu memfokuskan diri pada satu atau lebih segmen pasar yang sempit daripada mengejar pasar yang lebih besar. Kalau saya misalnya sebagai dosen, ya, misalnya saya hanya fokus pada mahasiswa FEB yang Salatiga supaya apa? Supaya saya benar-benar memahami kebutuhan segmennya mahasiswa FEB yang Salatiga misalnya. Jadi saya nggak muluk-muluk, ya pengen memahamkan mahasiswa di seluruh Indonesia ya enggak. Ya, pokoknya fokus. Nah, perusahaan juga fokus gitu. Kalian juga harus fokus. Kalau pengen menguasai bidang pemasaran ya kuasai bidang pemasaran. Kalau pengen menguasai bidang keuangan ya keuangan. Kalau pengen di bidang apa lagi manajemen ya silakan manajemen dan seterusnya. Itu fokus ya teman-teman. Selanjutnya adalah aliansi strategis. Aliansi strategis ini menggunakan 4 strategi teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah aliansi produk atau jasa. Ya, kemudian ada aliansi promosi, aliansi logistik, aliansi kolaborasi harga. Nah, oke, kita bahas aliansi produk atau jasa itu gimana? Jadi suatu perusahaan, itu ya, suatu perusahaan memberikan lisensi kepada perusahaan lain untuk memproduksi produknya atau dua perusahaan bersama-sama memasarkan produk mereka yang saling melengkapi suatu produk baru. Jadi bekerja sama antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, bekerja sama dalam apa? Dalam memproduksi barangnya atau produknya. Mereka juga melengkapi satu sama lain. Ya. Ini yang namanya adalah strategi aliansi produk atau jasa. Contohnya apa? Contohnya kemarin mobil Nissan, ya. Mobil Nissan itu kan membuat mobil yang berkolaborasi dengan mobil apa namanya Mitsubishi ya, Nissan dengan Mitsubishi. Nissan dengan Mitsubishi itu yang Grand Livina zaman dulu ya. Sekarang yang Grand Livina sekarang itu kan bentuknya seperti mobilnya miliknya Mitsubishi. Mobilnya apa ya? Lupa saya. Ya Allah, karena belum beli jadi lupa. Ya doakan saja teman-teman. Ya, intinya gitu ya, perusahaan mobil, dua perusahaan berkolaborasi dalam membuat produk yang sama. Misalnya kayak komputer juga sama, komputer itu kan IBM bekerjasama dengan Intel, AMD dan seterusnya. Itu namanya aliansi produk. Kemudian aliansi promosi. Ya, aliansi promosi ini sebuah perusahaan setuju melakukan promosi untuk produk atau jasa perusahaan lain. Jadi punya tim. Ya, misalnya kalau ada misalnya Ancol itu bekerja sama dengan produk makanan McDonald misalnya ya. Nah, jadi kalau orang yang rekreasi di Ancol maka tidak boleh bawa makanan, adanya di dalamnya ada karena ada McDonald. Itu namanya aliansi promosi. Kemudian aliansi logistik. Ya, aliansi logistik itu suatu perusahaan menawarkan dukungan logistik bagi perusahaan lain. Ya, dia menawarkan logistik, ya, misalnya untuk sekedar menyimpan atau mengirimkan, ya, dan lainnya. Kemudian yang keempat itu ada namanya kolaborasi harga teman-teman. Jadi satu atau lebih perusahaan itu turut serta dalam kolaborasi memberikan harga khusus. Ya biasanya kalau di teman-teman datang ke Indomaret atau di Alfamaret, di sana ada misalnya produk-produk di bawah naungan Unilever bersama-sama memberikan potongan harga, misalnya begitu. Nah ini adalah perumusan strategi. Sama ini paham ya teman-teman ya? Oke lah ya, selanjutnya adalah yang kelima, yaitu perumusan dan implementasi program. Apa itu perumusan dan implementasi program? Ya.
Jadi bisnis saat ini itu semakin mengakui bahwa jika mereka tidak memberi makan atau tidak memberi keuntungan hanya kepada pemegang saham, teman-teman. Jadi mereka itu sekarang fokus atau mengarah pada bagaimana memuaskan pelanggannya, ya, kemudian bagaimana mereka berkinerja baik untuk karyawannya, dan menyerahkan satu level kepuasan kepada para pemasoknya. Nah, itu mereka sekarang fokusnya ke sana. Jadi merumuskan dan mengimplementasikan program yang sudah direncanakan tadi. Di sini adalah kuncinya adalah bagaimana memuaskan pelanggan, kemudian bekerja sebaik mungkin untuk karyawannya, dan menyerahkan kepuasan pada pemasoknya. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya adalah umpan balik dan pengendalian. Jadi beberapa lingkungan perusahaan itu bersifat stabil dari tahun ke tahun. Jadi perkembangan perusahaan, pemasaran perusahaan gitu ya. Ya, beberapa lingkungan bersifat stabil dari tahun ke tahun. Yang lain ada yang perlahan-lahan berevolusi dengan urutan langkah yang berbeda. Ya, jadi mereka stabil. Tapi teman-teman, ada juga lingkungan yang mengalami perubahan yang besar, cepat, dan tidak dapat diramalkan. Nah, meskipun demikian, perusahaan dapat memperhitungkan satu hal, pasar akan berubah. Ketika itu terjadi, ketika pasar berubah, perusahaan harus meninjau ulang dan merevisi kegiatan pelaksanaan program, strategi, bahkan tujuannya. Ini namanya adalah umpan balik atau pengendalian. Kalau hasilnya nggak bagus, ya segera lakukan perubahan. Nah, kalau kata Peter Drucker itu kan, kita harus dapat mengerjakan hal yang benar. Mengerjakan hal yang benar itu berarti efektif, tapi juga kita harus bisa mengerjakan sesuatu yang benar atau efisien. Ya, oke. Dan yang ketiga adalah perencanaan produk, baik sifat dan isi rencana pemasaran. Apa itu, teman-teman? Jadi, teman-teman, rencana pemasaran itu ya untuk mewujudkan tanggung jawabnya para manajer itu mengikuti proses pemasaran. Mereka itu bekerja dalam sebuah rencana, ya, bekerja dalam sebuah rencana supaya apa? Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada rencananya, kan nanti ada targetnya, sehingga ada perbandingan setelah pemasaran dilakukan dan sebelum dilakukan. Nah, ini ada rencana pemasaran supaya apa? Supaya bertanggung jawab. Nah, rencana pemasaran itu apa? Itu yaitu dokumen tertulis yang meringkaskan apa yang sudah dipelajari oleh pemasar tentang tempat pasar dan menunjukkan cara perusahaan mencapai tujuan pemasarannya. Ya, jadi rencana pemasaran mengandung pedoman taktis, teman-teman. Pedoman taktis yang digunakan untuk program pemasaran dan alokasi keuangan selama periode perencanaan. Nah, itu merupakan salah satu dari keluaran terpenting dari proses pemasaran. Ya. Jadi rencana pemasaran menjadi lebih berorientasi pelanggan, berorientasi pesaing, dan dipikirkan dengan realistis, lebih mendalam. Nah, rencana-rencana ini menggambarkan lebih banyak input dari semua fungsi dan dikembangkan dalam tim, ya. Oke ya teman-teman, rencana pemasaran itu. Kemudian isi rencana pemasarannya. Ya, ini teman-teman, isi rencana pemasaran. Nanti teman-teman belajar membuat isi rencana pemasaran itu gimana. Nah, isi rencana pemasaran itu terdiri dari ikhtisar eksekutif dan daftar isi, terus kemudian analisis situasi, strategi pemasaran, kemudian proyek finansial, dan pengendalian implementasi. Ikhtisar eksekutif itu apa? Rencana pemasaran harus dibuka dengan ikhtisar singkat mengenai sasaran dan rekomendasi utama rencana yang bersangkutan. Nah, ikhtisar eksekutif ini memungkinkan manajemen senior mencapai tujuan utama rencana. Nah, sebuah daftar isi ini hendaknya menyertai ikhtisar eksekutif. Jadi
ada daftar isinya juga. Berapa? Gampang dianalisa. Kemudian selanjutnya adalah analisis situasi. Ya. Analisis situasi itu apa? Jadi bagian ini nanti menyajikan data latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya, pasar, pesaing, berbagai kekuatan dalam lingkungan makro maupun mikro. Ya. Ini berada di sini semua. Termasuk analisis SWOT, informasi dari analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman ada di sini di analisis situasi. Kan enak teman-teman kalau orang pengen melakukan usaha, melakukan bisnis atau perusahaan sudah memiliki analisis ini. Jadi keputusan yang akan diambil insya Allah ya lebih terencana, lebih terprogram baik. Kemudian ya dalam isi rencana pemasaran itu harus ada strategi pemasarannya teman-teman. Ya, di sini manajer produk menetapkan sasaran misi dan pemasaran serta sasaran keuangan. Jadi manajer juga mendefinisikan kelompok-kelompok dan kebutuhan yang mau dipuaskan oleh tawaran pemasaran. Nah, manajer menetapkan penentuan posisi yang bersaing pada lini produknya. Ya. Kemudian seperti pembelian, pembuatan, penjualan, keuangan, sumber daya manusia semuanya dimasukkan dalam strategi pemasaran ini. Selanjutnya adalah proyeksi finansial. Nah, ini. Jadi, ini mencakup ramalan penjualan, ramalan biaya, dan analisis pengembalian investasi. Diproyeksi, jangan asal membuat produk kemudian dijual, tapi juga diproyeksi dulu. Ini nanti dikira-kira keuntungannya berapa, akan kembali berapa tahun investasinya, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya yang terakhir pengendalian implementasi. Ya, bagian terakhir ini adalah pengendalian untuk memantau dan mencocokkan implementasi rencana. Nah, biasanya sasaran dan anggaran dipecah menjadi bulan atau kuartal sehingga manajemen dapat meninjau hasil setiap periode dan mengambil tindakan perbaikan sesuai kebutuhan. Nah, nanti ada sejumlah langkah internal maupun eksternal yang harus diambil untuk menilai kemajuan dan mengusulkan modifikasi yang mungkin terjadi atau mungkin dilakukan. Nah, begitu ya teman-teman. Akhirnya di penghujung pertemuan kita. Terima kasih teman-teman sudah menyimak mata kuliah hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai berjumpa kembali.